masuk ke cara membuat dan mengetik rumusnya, kita cari tahu dulu yuk, fungsi-fungsi ini sebenarnya buat apa dan gunanya seperti apa, biar kita paham konsepnya dulu. Jadi pas praktek nanti makin lancar dan ngerti isinya. Yuk kita bahas satu persatu. Max fungsi untuk mencari nilai terbesar dari suatu data. Min fungsi untuk mencari nilai terkecil dari suatu data. Sum fungsi untuk menjumlahkan semua angka dalam rentang data. Countef fungsi untuk menghitung jumlah data yang memenuhi syarat tertentu. If fungsi untuk memberi hasil berdasarkan kondisi tertentu jika benar atau salah. Lookup fungsi untuk mencari data secara horizontal, baris. Blookup fungsi untuk mencari data secara vertikal, kolom. Oke, pertama-tama kita bahas rumus if. Ini gunanya untuk menentukan keterangan ya. Nah, di sini contohnya kita mau cari keterangan lulus dan tidak lulus. Caranya gimana? Kita ketik if ya. Nah, syaratnya di sini, misalkan nilainya harus lebih dari ke-65. Jadi, kita masukkan rumusnya. Kalau nilai tugas lebih dari 65 dan nilai UTS lebih dari 65 dan nilai UAS juga lebih dari ke-65, terus kita kasih tanda titik koma. Nah, di sini kita isi tulisannya. Kalau syaratnya terpenuhi, artinya lulus. Jadi, kita kasih tanda petik, tulis lulus, tutup tanda petik, kasih titik koma lagi. Terus kalau tidak memenuhi syarat, berarti tidak lulus. Kita kasih tanda petik lagi, tulis tidak lulus, tutup tanda petik. Terakhir kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, sudah muncul hasilnya kan? Tinggal kita tarik atau seret rumusnya ke bawah. Nanti otomatis semua terisi sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas rumus COUNTIF. Rumus ini gunanya untuk menghitung jumlah data sesuai syarat. Misalnya kita mau tahu ada berapa jumlah yang lulus dan berapa yang tidak lulus. Caranya kita ketik COUNTIF. Nah, yang pertama kita blok dulu semua bagian kolom keterangan yang mau kita hitung. Terus kasih tanda titik koma. Nah, kita cari yang lulus dulu ya. Kita kasih tanda petik, tulis lulus, tutup tanda petik, terus tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya muncul jumlahnya ada 4 orang. Terus untuk yang tidak lulus, caranya sama persis kayak tadi. Ketik COUNTIF, blok kolom keterangan, titik koma, tanda petik, tulis tidak lulus, tutup petik, tutup kurung, lalu enter. Thursday. Selanjutnya kita bahas rumus sum. Sum itu gunanya untuk menjumlahkan angka. Nah, di sini kita mau menjumlahkan nilai tugas, UTS sama UAS. Caranya gimana? Kita ketik sum. Terus kita blok bagian angka yang mau dijumlahkan. Lalu tutup kurung. Nah, kalau sudah muncul hasilnya, tinggal kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah kotak itu sampai jadi tanda tambah. Terus tarik ke bawah, otomatis semua baris terhitung jumlahnya. Setelah itu, kita cari nilai tertinggi atau max. Gimana caranya? Kita ketik max. Habis itu kita blok semua angka nilai yang ada di atas, lalu tekan enter. Nah, kalau mau cari nilai tertinggi untuk sebelahnya, caranya sama saja. Tinggal kita blok datanya, langsung muncul hasilnya. Terakhir kita cari nilai terendah atau min. Caranya sama persis kayak rumus max tadi. Bedanya kita ganti tulisannya jadi min. Kita blok angkanya, lalu tekan enter. Lalu tekan enter. Selesai sudah semua rumusnya. Oke, sekarang kita bahas flow OQP dan HLOQP. Pertama-tama, kita bahas flow OQP dulu ya. Jadi ingat ya, flow OQP itu gunanya mencari data secara vertikal, ke bawah. Sedangkan HLOQP itu mencari data secara horizontal, dari kiri ke kanan. Caranya begini, kita ketik di kolom tempat nama barang yang mau kita cari, ketik flow OQP, terus ya. Nah, setelah itu kita klik kode barang yang mau kita cari nama barangnya, terus kasih tanda titik koma. Selanjutnya kita blok semua tabel data barang yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa dikunci dulu pakai tombol Fn tambah F4 biar nanti rumusnya tidak bergeser. Lalu kasih titik koma lagi. Nah, di sini kita masukkan nomor urut kolom yang mau kita ambil. Isinya, misal nama barang itu ada di kolom kedua. Berarti kita ketik angka 2. Terus kasih titik koma lagi. Lalu ketik angka 0. Fungsi angka 0 ini supaya hasil pencariannya tekan sama persis, tidak mendekati-dekati. Terakhir tutup kurung, lalu tekan enter. Selesai deh VLOOKUP-nya. Nah, sama halnya dengan HLOOKUP, cuma beda arahnya saja. Kalau HLOOKUP kan datanya tersusun mendatar dari kiri ke kanan. Caranya ketik HLOOKUP, lalu klik kode barang yang mau dicari harganya, kasih titik koma, terus blok seluruh data tabelnya. Sekali lagi jangan lupa dikunci pakai Fn tambah F4 ya. Kasih titik koma lagi. Terus karena kita mau ambil data yang ada di baris kedua, kita ketik angka 2, lalu kasih titik koma. Ketik angka 0 artinya sama, supaya hasilnya pas dan tepat. Tutup kurung lalu tekan enter. Pierce J.